Anda mendengar tentang pemberontakan berdarah yang mengubah takdir sebuah kerajaan? Di Bali abad ke-17, terjadi peristiwa yang mengguncang kerajaan Gelgel. Saksikan kisah penuh intrik dan keberanian seorang tokoh utama, Ki Gusti Agung Maruti, yang tidak hanya menantang kekuasaan, tetapi juga mengubah jalannya sejarah Bali. Bagaimana seorang patih menjadi penguasa, dan apa yang mendorongnya untuk melawan raja yang sah? Apakah Ki Gusti Agung Maruti akan berhasil atau terjebak dalam ambisinya? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar tentang sejarah Bali ini. Kerajaan Gelgel merupakan kelanjutan dari Kerajaan Samprangan yang menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Kerajaan Gelgel mengacu pada sistem pemerintahan Majapahit. Kerajaan Gelgel mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong 1460 hingga 1550. Namun, kejayaan Kerajaan Gelgel tidak berlangsung lama karena ada upaya dari kerajaan-kerajaan taklukannya untuk melepaskan diri, perebutan wilayah oleh kerajaan-kerajaan besar di luar Bali, dan pergantian pemimpin di Kerajaan Gelgel. Dalem Dimade naik tahta pada tahun 1605, menggantikan ayahnya, Dalem Segening, yang wafat. Beliau mewarisi kerajaan yang telah mengalami kemunduran sejak masa pemerintahan Dalem Bekung. Pada awal pemerintahannya, kerajaan berjalan tertib dan aman dengan para pembesar kerajaan yang tunduk dan bekerja sesuai jabatannya masing-masing. Namun, daerah kekuasaannya di luar Bali mulai terancam. Blambangan diserang oleh Pasuruan. Keberangkatan tentara Gelgel ke Jawa Timur dimanfaatkan oleh Kerajaan Makassar untuk merongrong wilayah timur Kerajaan Gelgel. Pada tahun 1633, Sumba direbut oleh Makassar, dan pada tahun 1640, Lombok juga diserang. Namun, pasukan Kerajaan Makassar berhasil dikalahkan oleh pasukan Kebo Mundar yang menjadi raja di Lombok. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri Kebo Mundar untuk melepaskan diri dari Gelgel yang dianggap sebagai pemberontakan oleh Kerajaan Gelgel. Dalem Dimade mengutus I Gusti Ngurah Tabanan untuk menyerang Lombok, didampingi oleh I Gusti Telabah, I Gusti Pering, I Gusti Cagahan, dan I Gusti Sukahet. Kemenangan I Gusti Ngurah Tabanan ini mendapat penghargaan dan pujian dari Raja. Dalem Bungkut, yang berkuasa di Nusa Penida, bertindak sewenang-wenang menindas rakyat dan memberontak terhadap kekuasaan Gelgel. Dalem Dimade mengutus I Gusti Ngurah Jelantik Bogol, Ki Jelantik Bungaya, untuk menumpas pemberontakan di Nusa Penida. Dengan pasukan berkekuatan 200 orang, Ki Jelantik Bungaya mendarat di Jungut Batu. Penduduk tidak melakukan perlawanan karena mereka sangat mengharapkan kedatangan pasukan Bali untuk membebaskan mereka. Dalem Bungkut dikalahkan oleh Ki Jelantik Bungaya. Karena Dalem Bungkut tidak mau menyerah, terjadilah perang tanding antara kedua pendekar itu. Berkat kepandaian Jelantik Bogol memainkan senjata, Dalem Bungkut tewas karena ditikam dengan keris pusaka yang sangat bertuah. Setelah kematian Dalem Bungkut, seluruh penduduk Nusa Penida tunduk di bawah kekuasaan Bali. Pada tahun 1635, Blambangan jatuh ke tangan Mataram. Kemudian, Mataram menyerang Bali dengan mendaratkan pasukan di Pantai Kuta. Kedatangan pasukan Mataram ini disambut oleh tentara Bali yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik Bogol. Laskar Mataram berhasil dihalau. Atas prestasinya ini, I Gusti Jelantik Bogol mendapat anugerah dari Raja Gelgel. Pemerintahan Dalem Dimade semakin sulit. Kerajaan Mataram terus menaburkan ancaman. Begitu pula dari timur, ancaman datang dari Kerajaan Makassar. Ancaman terhadap kekuasaan Dalem Dimade juga datang dari dalam istana. I Gusti Agung Maruti, Patih Dalem Dimade, mempunyai hasrat besar untuk menjadi raja. Niatnya didukung oleh keluarganya yang tinggal di Bali Timur, seperti Gusti Lanang Jungutan, Gusti Panaraga, dan Nengah Sibetan. Demung Kikiler Pemacekan juga mendukung niat I Gusti Agung Maruti untuk merebut kekuasaan. Pemberontakan yang dilakukan oleh I Gusti Agung Maruti ini menimbulkan banyak pertanyaan yang akan kita bahas lebih lanjut. Kerajaan Gelgel yang dipengaruhi oleh Majapahit menerapkan sistem pemerintahan Hindu. Raja dianggap sebagai keturunan dewa di bumi dan memegang otoritas politik tertinggi di Bali. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja didampingi oleh Dewan Penasehat yang dikenal sebagai Rakrian Mahamantri Katrini, yang terdiri dari 3 pejabat.
Rakrian Mahamantri I Hino, Rakrian Mahamantri I Halu, dan Rakrian Mahamantri I Sirikan. Dewan Pelaksana terdiri dari 5 pejabat tinggi yang disebut Rakrian Mantra Eri Pakirakiran, yaitu Rakrian Mapatih atau Patih Hamengkubumi, Rakrian Demung, Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Panca Ring Wilwatika atau Menteri Amanca Negara. Sistem pemerintahan Majapahit ini mirip dengan sistem pemerintahan di Kerajaan Gelgel. Menurut Babat Dalem, Raja Hayam Wuruk mengharuskan Raja Bali untuk menggunakan Manawasasana sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, Dalem di Made dibantu oleh beberapa pejabat tinggi seperti Patih. Patih atau Patih Agung berkedudukan sebagai wakil raja. Patih dipilih dari orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dengan raja atau dianggap berjasa dan mampu menduduki jabatan tersebut. Pada masa Dalem di Made, yang menjabat sebagai patih adalah I Gusti Agung Maruti, cucu dari I Gusti Agung Widya yang pernah berjasa pada masa pemerintahan Dalem Segening. Berdasarkan silsilah Sri Kesari Warmadewa, I Gusti Agung Widya adalah putra Ki Dauh Nginte, cucu dari Ki Pangeran Asak. Pangeran Asak adalah putra dari Arya Krena Kepakisan, yang merupakan keturunan Raja-Raja Kediri dengan leluhur Sri Kesari Warmadewa, Raja Singhamandawa di Bali. Sebagai wakil raja, Patih dapat mempengaruhi raja, terutama dalam urusan politik dalam negeri. Patih juga dapat bertindak sebagai duta berkuasa penuh, menghadiri perundingan dengan raja-raja di Bali dan juga orang asing, serta berperan sebagai panglima perang. Demung memiliki tugas mirip dengan kepala urusan rumah tangga kepala negara saat ini. Demung bertanggung jawab atas penyelenggaraan upacara keagamaan di pura-pura milik raja dan mengatur persiapan pertemuan para pejabat kerajaan. Pada masa Dalem di Made, jabatan Demung dipegang oleh Krian Kaler Pemacekan, yang masih ada hubungan darah dengan I Gusti Agung Maruti yang menjadi patih saat itu. Di bawah Demung, ada jabatan Tumenggung yang bertugas memimpin laskar kerajaan. Pada masa Dalem Waturenggong, pasukan pengawal kerajaan disebut Dulang Mangap, yang berkekuatan ribuan orang di bawah pimpinan Tumenggung Krian Ularan, yang berhasil menaklukkan Blambangan. Pada masa Dalem di Made, jabatan Tumenggung dipegang oleh Tumenggung Bebelot, yang juga masih ada hubungan keluarga dengan I Gusti Agung Maruti. Pejabat paling bawah yang langsung berhadapan dengan rakyat adalah pejabat desa. Mereka bertugas pada lingkup wilayahnya dengan tugas melanjutkan perintah-perintah raja kepada rakyat dan menyelesaikan masalah tindak pidana dan perdata di wilayahnya. Pada zaman Gelgel hingga masa pemerintahan Dalem di Made, jabatan kepala desa dipegang oleh lurah, pasek, dan bendesa. Contohnya, I Gusti Lurah Kapal, Pasek Gelgel, Pasek Kedisan, dan Bendesa Gadingwangi. Pada tahun 1683, percobaan untuk merebut kekuasaan terjadi ketika I Gusti Agung Maruti mencegat dan menangkap Dalem di Made yang sedang menuju ke Pura Besakih untuk sembahyang. Pengawal raja tidak mampu melawan karena pasukan yang mencegat mereka sangat besar. Dalem di Made berhasil ditahan dan disembunyikan di Desa Galiran. Babat Pasek menggambarkan kejadian ini sebagai peristiwa yang menggemparkan seluruh rakyat. Beberapa waktu kemudian, usaha dilakukan agar Dalem di Made setuju untuk pergi ke Besakih untuk melihat pura yang menjadi pusat persembahyangan di seluruh Bali. Dalem akhirnya menyetujui permintaan ini tanpa menyadari adanya rencana di baliknya. Rakyat Karangasem telah bersiap dengan lengkap bersenjata, dengan niat untuk menghabisi Dalem karena keadaan penderitaan yang dialami oleh raja-raja saat itu. Tanpa diduga, mereka mengepung Raja Bali, mengikatnya, dan menyekapnya di Desa Galiran. Kejadian ini menyulut kemarahan di kalangan pejabat kerajaan, yang dipimpin oleh Ki Tabanan. Sebagian besar sepakat untuk membebaskan Dalem di Made. Melihat situasi ini, I Gusti Agung Maruti merasa tidak mampu lagi meneruskan ambisinya. Ia kemudian menghadap Raja di Desa Galiran untuk memohon ampun atas kesalahannya dan meminta Raja untuk menutupi insiden tersebut. Permohonan ini diterima oleh Dalem di Made untuk menghindari pertumpahan darah, sehingga I Gusti Agung Maruti dapat kembali ke jabatannya sebagai patih di Kerajaan Gelgel. Sikap Dalem Gelgel ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pejabat lainnya, yang merasa bahwa kepercayaan dan kasih sayang yang berlebihan diberikan kepada I Gusti Agung Maruti tidak adil. Selain itu, kebijakan Dalem di Made yang memberikan kedudukan tinggi dan menganugerahkan keris pusaka Kilobar kepada menantunya, Pungakan Den Bencingah,
juga menimbulkan ketidakpuasan. I Gusti Agung Maruti sendiri merasa kecewa dengan kebijakan raja. Lemahnya kepemimpinan dalam Dimade memungkinkan I Gusti Agung Maruti untuk mencoba memperluas kekuasaannya. Misalnya, ia mengubah struktur pegawai dan tata cara pemerintahan kerajaan Gelgel dengan tujuan untuk mempertahankan keamanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan politik I Gusti Agung Maruti ini dianggap curang karena dia memanfaatkan kelemahan dalam Gelgel yang memenuhi keinginannya. Namun, kepercayaan yang berlebihan yang diberikan kepada I Gusti Agung Maruti oleh Dalem Dimade membuat beberapa pembesar kerajaan merasa kecewa dan meninggalkan Gelgel, kembali ke wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Hal ini menyebabkan ibu kota kosong dan melemahkan posisi Dalem Dimade. Pada akhirnya, hanya Panglima Perang I Gusti Jelantik Bogol dan beberapa pembesar kerajaan lainnya yang tidak memiliki kekuasaan langsung terhadap rakyat di kota Gelgel. I Gusti Jelantik Bogol menjadi penghalang bagi ambisi I Gusti Agung Maruti untuk menjadi raja, sehingga terjadi konflik di antara mereka. I Gusti Jelantik Bogol merasa tidak aman tinggal di Gelgel setelah 2 kali mengalami upaya pembunuhan di rumahnya sendiri. Ia juga dianggap tidak setia kepada raja, yang membuat Dalem Dimade turut membencinya. Akhirnya, I Gusti Jelantik Bogol memilih untuk pindah ke desa Tojan dan menetap di Balbatuh.